puisi ya. Kalau puisi kayaknya agak beda ya, mungkin kalau di bidang kita mungkin teman-teman sastra. Atau kalau manajemen pendidikan tapi untuk bidang sastra ya siapa tahu juga memungkinkan ya. Nah, jadi yang mau saya bilang ke teman-teman adalah kesempatan publikasi itu kok kayaknya lebih lebar kalau teman-teman proyeksinya ke international journal atau bahkan ke Scopus. Nah, kalau di Sinta sejauh ini masih di sini ya, di regular research article. Terutama Sinta 2 dan Sinta 1. Dan berbayar ya, setahu saya, kalau Sinta 2. Kalau yang Scopus, yang saya publikasi di Q1 itu tidak ada yang berbayar. Nah, ini nanti opsional aja ya, karena memang ada kepentingan untuk segera lulus, jadi nanti coba mana yang lebih available untuk dilakukan. Nah, cuma ini ya teman-teman, pilihannya ada banyak untuk publikasi. Nah, sekarang saya coba tunjukkan artikelnya ya. Kayak apa sih? Oke. Nah, oke. Sekarang kita dari yang pertama dulu ya. Reguler, artikel reguler. Nah, ini yang nulis orang Indonesia. Jadi saya ambil contoh-contoh artikelnya sebagian besar orang Indonesia ya, supaya teman-teman ada perspektif bahwa bisa kok orang Indonesia meskipun kulturnya verbal bukan tulisan, tapi kalau kita belajar kita bisa. Nah, ini Pak Arief Hussein Lubis ya, yang dianalisis sama beliau itu tentang gimana anak S1 itu kalau nulis skripsi itu gimana sih struktur argumentasinya tuh gimana kayak gitu. Nah, di sini pakai korpus ya. Ini umum ya, kayaknya kita semua udah biasa ya, ada lit review, kemudian ada metodologi, kemudian ada analisis, sampai conclusion. Tuh. Ya, panjang ya, 6.000 sampai 8.000. Nah, ini. Nah, sekarang kalau yang enggak reguler, ya, yang ongoing, yang belum selesai tapi udah dipublikasikan. Ini. Oke, ini orang Indonesia juga. Ini namanya Junjun Ramdhani ya. Kelihatan ya namanya Sunda sekali. Dari Universitas Siliwangi. Nah, di sini nulis berdua ini dengan Pak Handoyo. Di sini tentang student engagement in Facebook Assisted. Jadi neliti tentang gimana Facebook itu berguna untuk ngajar. Bagaimana kalau di konteks manajemen pendidikan, bagaimana sosial media bisa bekerja atau dimaksimalkan untuk memanage sebuah sekolah atau memanage sebuah institusi pendidikan. Dan ini benar ya, cuma 1.000 kata. Ya. 1.000 kata aja. Totalnya 7 lembar ya, sama dari cover ini ya. Oh, dari sini sampai belakang. Dan ini bisa diakui, apakah ini diakui? Diakui banget. Bisa diakui dan ini digunakan Pak Jujun untuk pengajuan rektor kepala waktu itu. Nah, terus yang apa tadi ya? Brief report ya, brief report. Ya, ini orang Indonesia lagi, yaitu saya sendiri. Ini Q1 teman-teman, Journal of Asia TOEFL. Di sini ada lebih simpel ya. Intronya hanya 1 paragraf. Kemudian literatur review, method gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sama esensinya dengan yang reguler, cuma dia words-nya itu lebih sedikit ya. Ini 4.000. Saya nulis ini 1 tahun. 1 tahun baru akhirnya publish. Nah, kemudian kalau yang book review ya, tadi yang suka baca gitu,
Nah, ini book review-nya ini adalah yang saya kolaborasi dengan mahasiswa S2 LT UNY ya. Nah, ini namanya Pak Suwarno. Nah, di sini udah simple banget ya. Cuma 1000 kata aja. Jadi ini adalah bab 1, bab 2 gitu. Jadi tiap-tiap chapter di review gitu. Gimana development dari atau isi dari buku tersebut. Lalu yang literatur review ya, literatur review, meta analisis ya kalau trennya sekarang. Nah, ini jurnalnya di Jurnal Manajemen Pendidikan, tapi khusus untuk higher education. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan bagaimana memanage atau mengelola gitu higher education, misalnya kayak sekolah tinggi, kemudian akademi, universitas itu, kalian bisa dari yang dibuat oleh pengelola, stakeholder universitas, akademi gitu, terkait dengan sexual harassment yang terjadi di universitas. Nah, kalau di Indonesia belum semua universitas pro dengan korban ya. Kadang-kadang malah justru nggak ada follow up gitu. Ya, sedikit mengikuti media ya. Nah, jadi ini menganalisis gimana current studies sekaligus kebijakan yang dibuat oleh higher education stakeholders tentang sexual harassment. Apakah bisa seperti ini? Bisa. Ini open access, tidak berbayar juga, dan ini Q1. Nah, ini karena European Journal, jadi ini untuk Eropa ya. Nah, kalau teman-teman nanti Asia, kita ada jurnal yang lain. Terus setelah itu ini ada Squib ya. Squib ini hampir sama dengan meta analisis sebenarnya. Nah, cuma dia jauh lebih singkat lagi. lebih apa ya, lebih singkat ya, jumlah katanya lebih sedikit gitu. Di sini tentang struktur children linguistic knowledge. Jadi bagaimana perkembangan bahasa, pengetahuan berbahasanya anak-anak. Strukturnya gimana? Ya udah, ini mengkaji dari previous study sama teori-teori yang ada. Apakah Squib juga bisa untuk manajemen pendidikan? Bisa. Sangat bisa kan, kalau manajemen pendidikan itu kan terkait dengan pengelolaan atau kebijakannya. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor gitu oleh teman-teman semuanya. Jadi silahkan nanti saya kasih nanti Bu Wiwi ini semua artikelnya buat adik-adik supaya bisa untuk belajar. Nah, kita lanjut ke slide ya. Oke. Jadi kita udah lihat bahwa tipe publikasi itu ada banyak, nggak harus yang panjang jumlah katanya, dan ternyata itu bisa accepted di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, kenapa sih di reject ya? Saya bisa menemukan alasan-alasan ini karena saya juga pernah di reject. Yang pertama karena nggak clear, variabel risetnya apa itu kurang clear atau kurang up to date. Kemudian tidak ada research gap dan novelty. Jadi misalnya meneliti tentang pengelolaan sekolah inklusi, misalnya ya, bagaimana pengelolaan sekolah inklusi. Tapi isinya lebih ke mendeskripsikan saja. Nah, biasanya jurnal internasional cenderung kurang suka gitu. Atau kalaupun nanti di reject, ada pesan gitu ya, ada komennya, coba dikasih novelty-nya apa. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh njuk ngopo. Terus
terus apa gitu. Setelah kita mendeskripsikan itu semua, cara pengelolaannya bagaimana, terus itu apa gitu, gunanya apa, impact-nya apa buat para pembaca gitu. Nah, misalnya bisa teman-teman novelty-nya adalah dengan mengetahui pengelolaan sekolah inklusi di salah satu sekolah yang mungkin dianggap mumpuni gitu, dianggap excellent. Nah, dari situ berarti novelty-nya adalah, oh ini nanti bisa digunakan untuk shaping leadership-nya atau shaping managerial role dari para pembaca yang posisinya sebagai kepala sekolah gitu. Atau novelty-nya adalah bahwa ini ada raising issue gitu ya. Raising issue bahwa oh sekarang tuh awareness tentang inklusi itu sudah bagus ya di Indonesia, sampai ada sekolah yang bisa mengelola dengan baik gitu. Jadi kalau di beberapa negara currently yang saya pahami di Eropa ya, itu sudah inklusi semua sekolah. Jadi teman-teman yang difabel gitu, nanti memang ada rekomendasi psikolog ya, apakah bisa masuk ke sekolah reguler atau tidak gitu. Nah, kalau di kita kan teman-teman difabel itu langsung auto SLB gitu ya, atau sekolah khusus SLA gitu. Nah, kalau yang di European countries, mereka cenderung lebih ready gitu ya, udah nggak apa-apa kita terima aja. Nah, cuma nanti kembali ke orang tua, tetap ada pilihan sekolah khusus, tapi nanti kembali ke orang tua masing-masing. Gitu. Nah, kalau di Indonesia, inklusivitas itu kayaknya baru ada tuh current ya, mungkin sekitar 20 tahun terakhir, agak tertinggal dengan negara-negara maju. Dan itu normal karena mereka sudah jauh lebih kaya ya, jadi buat mikirin yang vulnerable, teman-teman yang masih rentan itu bisa. Sedangkan kalau di negara kita kayak 20 tahun yang lalu tuh buat makan aja masih banyak yang belum bisa. Nah, itu jadi research gap-nya apa, novelty-nya tuh apa gitu. Seringnya kalau peneliti Indonesia itu research gap oke ada, tapi mendeskripsikan aja gitu. Novelty-nya apa itu kurang muncul. Yang ketiga, ini research methodnya yang kurang clear. Artinya instrumen validation-nya itu masih bersifat sederhana. Misalnya gini ya, rata-rata nih yang saya temukan kalau di Sinta itu yang masukin ke Sinta, efek A terhadap B gitu. Nah, instrumen untuk mengukur efek A dan B itu instrumennya dibuat sendiri, kemudian nanti validasinya pakai item analysis atau expert judgment gitu. Nah, di konteks international journal mereka lebih memilih gitu, lebih preferable ketika teman-teman pakai instrumen yang ada konstruk teorinya. Jadi ini dari teorinya siapa? Rata-rata tuh pada masih buat sendiri gitu, tapi nggak clear instrumen ini berdasar teorinya siapa. Mungkin berdasar teori tapi nggak ditulisin, ya udah kita akhirnya reject. Kemudian instrumennya tidak, ya ini tadi nggak berbasis theoretical framework gitu. Nah, yang keempat ini irrelevant dengan scope-nya. Jadi kadang-kadang oh ya jurnalnya pokoknya education udah masuk. Padahal ternyata tuh language education. Nah, sementara teman-teman dari manajemen pendidikan, berarti kan scope-nya nggak match gitu. Terus yang kedua konteks. Saya pernah di-reject sama jurnal Q2 dan jurnal SSCI ya. ISCI. Jadi belum Scopus tapi ISCI. Nah, di situ disebutin ini riset kamu tuh Indonesia banget. Meskipun ada novelty-nya, tapi novelty-nya ini berlaku untuk konteks Indonesia aja gitu. Ini belum bisa dibawa ke international taste. Jadi kayaknya ini mendingan dialihkan ke jurnal nasional aja deh gitu. Nah, kalau konteks kaitannya seperti itu. Terus yang berikutnya authorial voice. Ini apa sih, Bu? Authorial voice. Jadi rata-rata nih ya kalau penulis Indonesia, ini nggak cuma yang S1 ya. Nah, even yang S3-nya di luar negeri pun, voice-nya itu nggak keluar.
Maksudnya voice gimana Bu? Masa nyanyi? Enggak. Jadi kalau kita nulis artikel, itu kecenderungannya kayak gini. Menurut Sugiono 2004, bla bla bla. Kemudian menurut Moleong, bla bla bla. Dengan demikian, gitu. Nah, jadi voice-nya nggak keluar. Harusnya gimana? Harusnya ketika satu sitasi itu kita bahas dulu. Baru kalau perlu bisa memasukkan sitasi berikutnya. Jadi kalau di case Indonesian Scholars itu seperti itu. Dan itu common ya. Saya juga pernah ada di masa itu dan sekarang masih belajar banget gitu. Authorial voice. Nah, authorial voice ini gunanya untuk menentukan originalitas penelitian. Jadi kalau di international journal tuh nggak pakai Turnitin, tapi dari voice-nya. Kalau voice-nya banyak keluar, berarti oh ya ini benar-benar mereview. Tapi kalau nggak ada voice-nya, kayak cuma comot gitu, ya udah, berarti itu dianggap tidak orisinil. Jadi memang beda kultur ya. Kalau di kita masih harus pakai Turnitin, kalau di international journal mereka benar-benar dari konten yang ditulis. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ini nggak cuma di teman-teman yang non bahasa Inggris, buat yang udah belajar bahasa Inggris sampai S2 pun, sama editor jurnal itu juga masih dapat komen gitu. Ini bahasa Inggrisnya yang ini bingung saya gitu. Ini apa toh maksudnya, kamu mau ngomong apa gitu. Dan itu bahkan sudah kuliah S2 di luar negeri pun juga masih dapat komen yang sama. Jadi case-nya seperti ini ya. Kenapa kok kita di reject itu case-nya seperti ini. Nah, rejection ini untuk artikel-artikel yang berbasis riset ya. Tadi kayak reguler, brief report, kemudian yang ongoing. Nah, itu yang 3 itu biasanya rejection-nya seputar 4 ini. Kalau book review, rejection paling utama adalah bahasa. Tuh, karena kan sebenarnya nggak melakukan penelitian kan, tapi baca. Jadi yang rejection terbesar adalah bahasa Inggris. Pernah juga ada yang ini book review kok ditulis 5 orang gitu. Masa sih cuma review buku harus berlima gitu. Jadi concernnya mereka itu adalah ya oke sih kolaborasi, tapi kok kayaknya kalau 5 buat book review tuh pasti ini ada yang free loader ya, yang nebeng nama gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau book review itu maksimal 2 orang. Nah, setelah kita tahu alasan kenapa di reject, alasan yang berikutnya adalah ini. Jadi riset di Indonesia itu dari tahun 80 sampai 2012 jadi 2100. Dari 80 sampai 2020 itu masih sama aja. Effectiveness, improving, developing gitu. Ini masih sama banget gitu. Kenapa ya kok kita suka belum move on gitu ya? Saya juga gitu, teman-teman. Jadi waktu publikasi pertama itu pakai improving bla 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 gitu. Sama editornya itu posisinya sekarang Q2 sebenarnya. Waktu saya masukin itu masih Q4. Editornya bilang, kenapa scholar Indonesia suka pakai judul improving dan effectiveness gitu. Nah, mungkin nanti bisa kita cari ya, emang ada kok judul yang lain selain 4 ini gitu. Nah, ada. Ini judulnya sangat catchy ya. With a little help from our friends, private fundraising and public school in Philadelphia. Jadi ini adalah sekolah-sekolah kecil gitu yang di Philadelphia. Mungkin Bapak Ibu dosen MP kayaknya mungkin banyak yang lulusan US ya. Ini bagaimana mereka melakukan fundraising gitu untuk sekolahnya. Emang boleh ya? Nah, itu balik lagi kajiannya budaya ya. Jadi kebijakan yang dibuat di level institusi pendidikan itu kan beda budaya, beda kebijakan. Nah, ini jurnalnya namanya Journal of Education Policy. Teman-teman bisa masukkan ke jurnal ini. Nah, apakah ini tentang effectiveness, developing, improving? Tidak. Ini interview.
Ya, interview, kemudian dokumen review. Ya, kalau sensus demografik data ini cuma untuk mendeskripsikan partisipan ya, karena kan yang diinterview jumlahnya agak banyak. Nah, di sini we situate the growth of school-based fundraising efforts. Ya. Kami mengkontekstualisasikan perkembangan dari school-based fundraising, usaha-usaha fundraising yang berbasis sekolah within the well-known social science literature. Jadi kita menganalisis bentuk fundraisingnya itu dengan diboundkan ditandemkan gitu ya dengan social science literature gitu. Jadi dengan referensi yang terkait dengan social science yang sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Nah, we ask what characterizes school and neighborhood. Sekolah yang kayak gimana, terus neighborhood, lingkungan yang seperti apa yang di sekitar sekolah itu, yang bisa membantu untuk raise the money, kemudian prioritize guide their investment gitu. Nah, kalau di US it is common ya ada fundraising. Saya juga baru tahu. Kalau di Indonesia fundraising berbasis sekolah, wah itu panjang, nanti masuk TikTok biasanya. Gitu teman-teman. Jadi banyak yang bisa kita eksplorasi selain judul-judul yang sebelumnya tadi. Nah, terus kita harus gimana nih? Kita harus melakukan dua hal utama. Yang pertama, kita cari referensi yang reliable. Nah, kalau kita referensinya kurang berkualitas, nanti kecenderungannya ya udah nanti kita akan muter-muter di struktur jurnal atau struktur penulisan yang sama, move tiap kalimatnya juga gitu-gitu aja gitu. Jadi teman-teman mulai memproyeksikan referensinya yang lebih reliable gitu. Karena kalau reliable nanti kita akan oh bisa ya neliti ini ya gitu. Jadi when you read an article and then your mind gitu, pikiran kalian bilang oh bisa ya ini diteliti ya ternyata gitu. Ya udah berarti kalian sudah terbuka untuk pola pikir. Terus reputable journals itu juga akan ngasih rich and up to date research method gitu. Kalau national journal memang kaku sih kalau saya amati. Saya sendiri reviewer di jurnal nasional juga. Itu rata-rata kalau nggak kuanti, kuali gitu. Kuantinya survei, korelasi, kemudian bisa regresi gitu. Kalau yang kualitatif, case study. Atau kuasi eksperimental gitu ya. Nah, padahal banyak banget metodologi yang sudah ada di luar sana, dan itu diterima dan itu lebih mudah dilakukan gitu. Misalnya naratif, kemudian observasional, kemudian konten analisis, banyak ya yang bisa diulik semua. Nah kalau reliable reference nanti teman-teman jadi oh ini saya mau neliti pakai metode ini aja Bu gitu. Nah nanti tinggal negosiasi sama dosennya aja ya. Lalu kalau policy based intervention ini dari prodi. Kalau di prodi saya, pendidikan bahasa Inggris tuh kami ngasih opsi, karena S1 belum wajib ya publikasi. Tapi ada yang bisa sampai publikasi, berarti kami sudah sepakati dia tidak perlu membuat skripsi lagi. Jadi itu sudah auto A nilainya, selama memenuhi kriteria jurnal. Jadi kita buat kriteria-kriteria jurnal. Seperti itu. Nah, ini nyarinya di mana? Nyarinya di mana ini? Reliable journal ininya. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini. Ini kenapa MIL? MCL ya, MCL Clarivate. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek jurnal yang bagus. Kalau misalnya, oh aku kok lihat ada ini ya di Google Scholar misalnya ya. Ada artikel yang kayaknya menurutku oke gitu. Masukin aja nama jurnalnya ke MCL Clarivate. Oh, kok nggak ada ya? Oh, kalau nggak ada, masukin ke Sinta. Oh, nggak ada juga. Nah, itu kayaknya teman-teman perlu untuk reconsider. Apakah mau tetap dibaca sampai selesai atau sekedar buat baca-baca aja. Nah, ini ya nyarinya di sini teman-teman, ada Taylor Francis, ada Wiley Online Library, Emerald, JSTOR,
TESOL Age. Ini mungkin kalau teman-teman yang menjadi pengelola di sekolah internasional ini bisa. Jadi rata-rata kayak alumni dari prodi saya, pendidikan bahasa Inggris UI itu rata-rata keterimanya di sekolah-sekolah SD internasional. Nah, mungkin pengelolaannya gimana itu teman-teman FP yang tahu ya. Nah, sama Sinta. Nah, sekarang saya mau kasih tahu teman-teman gimana caranya corresponding with the author ya. Karena rata-rata rejection itu juga gara-gara nggak bisa komunikasi gitu, salah komunikasi, salah kultur. Gitu. Nah ini salah satu jurnal MP juga ya, Journal of Educational Administration and History. Kok banyak ini Bu? Iya. Nah di sini judulnya catchy ya, From Baked Tales, jual apa ya, jajanan gitu ya. Kalau kita kan jajanan digoreng ya, kalau di sana dipanggang. $2 million school fundraising campaign. Tuh. Jadi di US ini ya, sering banget ada campaign gitu. Nah, ini Taylor and Francis ya, teman-teman. Mudah-mudahan sudah pada tahu. Nah, kita coba search ya di Taylor and Francis. Nah, keluar banyak sekali ya. Di sini ada Journal of Higher Education Policy ya. Ini untuk yang pengen mengelola kampus ya. Terus di sini ada Journal of Education Policy. Ini umum. Kita bisa masuk ke sini. Kemudian ini juga tentang leadership ya. Journal of Higher Education Policy and Management. Ini kayaknya paling banyak. Kita coba cari ya. Emang orang Indonesia yang publish di sini. Wah, ada. East Borneo ya, Traditional Ecological Knowledge ya, dari Cultivation Forest Management. Oke. Nah, ini UI ya, dimana ya tentang vokasi, pengelolaan sekolah vokasi. Ini Journal of Archival Organization, Public Administration, Vocational yang teman-teman yang mengelola SMK, ya, Competence Based Vocation Education in Indonesia. Banyak banget. Nah, ini enaknya kalau teman-teman ngambil dari sini, jurnalnya bagus karena lewat proses review yang ketat sekali. Seperti yang saya bilang tadi kayak 1 tahun gitu baru publish. Itu. Nah, kalau yang lain gimana ya? Ini tadi ada JSTOR. Bukan Astor ya, JSTOR. Ya, nah di sini kita bisa nyari misalnya Education Management. Bu, emang kenapa sih nggak nyari di Google Scholar aja gitu? Kan lebih enak. Ya, iya sih. Tapi kalau di Google Scholar itu skripsi aja masuk gitu. Kalian harus screening lagi gitu. Ya enak sih keluar banyak tapi juga harus screening lagi. Nah, ini ada ya. Misalnya ini review ya, meta analisis. Knowledge management, pengetahuan ya, manajemen pengetahuan dan sistem. Gimana sih isunya saat ini gimana? Jurnalnya namanya MIS ya, manajemen ini belum tahu saya. Quarterly. Biasanya kalau ada quarterly gini jurnalnya udah tua, udah lama. Jadi nek bisa tembus ke sini ya, mantap jiwa. Terus ini Academy of Management Learning and Education. Nah, ini tentang style belajar ya. Learning style and learning spaces. Gimana caranya biar murid-murid itu punya kemauan belajar. Oh, dibuatin
kotak-kotak, dibuatin kafe, dibuatin space buat belajar. Kalau UNY, saya paling suka dulu nongkrong di rektorat itu, yang ada pohon-pohon depan rektorat itu, sambil latihan debat dulu. Itu bisa. Nah, jadi oke, ya. Banyak teman-teman yang bisa kita eksplorasi. Mau jurnal yang seperti apa, monggo aja. Nah, kalau jurnal Sinta, preferensinya sebenarnya ada banyak ya teman-teman, tapi cenderung kalau saya ngalaminnya ya, feedbacknya itu lama gitu. Proses dari kita submit sampai kita dapat pemberitahuan itu agak lama dibanding dengan international journal. Kalau international journal itu mereka ada agreement gitu, ada agreement kalau maksimal tuh berapa bulan. Oke, ini saya coba share korespondensi saya. Oke. Nah, ini waktu saya ngirim ya. Waktu saya ngirim ke editornya. Jadi beda-beda ya teman-teman. Ada yang lewat OJS, ada yang lewat email gitu. Beda-beda sistem korespondensinya itu beda-beda. Makanya ada corresponding author itu. Ngapain sih ini ditaruh? Ya karena salah ngomong bye-bye nanti. Oke, nah di sini saya jelasin gitu. Dear editor, saya mau submit jurnal ini nih. Nah, jangan lupa kalau teman-teman mau submit dikasih summary-nya. Rata-rata sih, saya mau submit ya. Makasih gitu. Dikasih summary-nya. Sebenarnya risetnya nih ngapain sih gitu. Nah, kalau yang di Asia TEFL ini saya pakai kuantitatif metodenya. Ini tentang seberapa ngefek sih gitu, seberapa berpengaruh gender gitu. Perempuan sama laki-laki itu kalau baca online, baca teks online itu beda nggak ya strateginya gitu. Nah sebenarnya kan membandingkan ya, comparing gitu, efeknya ke cewek sama cowok. Sebenarnya kan lama ya kalau ngomongin tentang efek. Tadi tak bilang itu tahun 80. Tapi kenapa kok ini bisa accepted? Karena novelty-nya. Tuh. Oh, ini online learning. Ternyata temuannya itu sekarang ya. Kalau dulu perempuan itu cenderung hasil risetnya cenderung lebih banyak pakai strategi kalau baca teks printed. Nah, ternyata kalau online enggak. Sama aja. Jadi artinya sekarang laki-laki sama perempuan itu gap-nya enggak tinggi. Ini cuma 12,7. Enggak tinggi gap-nya. Semuanya sama-sama pakai strategi. Dulu tuh kayak women outperform men. Cewek tuh pasti lebih rajin. Sekarang enggak. Cowok juga rajin juga gitu. Nah, makanya itu mereka tertarik dan jadi bingkainya ya teman-teman. Bingkai novelty-nya. Ini dibalas sama Bu Kombo. Ini saya ngirim September ya. September tanggal 6 dibalas September tanggal 19. Enaknya gitu. Kalau international journal. Nah, kalau yang di reject ada nggak? Oh, ada lah. Nggak mungkin nggak pernah di reject. Nama jurnalnya Jarhe ya. Journal of Applied Research in Higher Education. Nah, ini bisa juga dimasukin teman-teman MP tertarik untuk pengelolaan higher education. Nah, ini saya submit itu saya submit lewat sistem ya. Lewat sistem itu bulan Januari 2019. April dapat hasilnya itu Januari, Februari, Maret, 3 bulan. 3 bulan ada hasil. Jadi saya belum pernah ngalamin kayak setahun nggak ada kabar gitu, enggak sih. Ya mungkin kalau di sana sudah dedicate themselves untuk riset ya. Kalau di Indonesia kecenderungannya kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama. Itu teman-teman. Jadi how to correspond-nya seperti itu. Nah,
Kalau untuk ini yang book review ya. Kalau book review, ini bisa didahului dengan Dear Editors, I hope this email finds you well. Jadi nanti udah saya buatkan rangkumannya ya teman-teman, gimana caranya mengontak editor. Jadi teman-teman tidak perlu buka lagi gitu. Nah, ini jadwalnya kira-kira seperti ini ya, sampai offset gitu. Terus nah ini bisa di copy aja nanti ya, sesuaikan jurnalnya. Terus summary-nya, terus ini closing-nya. Nah ini jurnal yang reject saya karena konteks tadi. Ini ISCI ya. Jadi jurnal yang reputable itu yang ada di MCL Clarivate, itu gampangannya gitu. Nah ini tadi saya ngirim 6 September ya, 6 September 2019 itu baru dinyatakan diterima Mei 2020 ini. Your report has been accepted. Nah, gitu. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Lika-likunya publikasi ya. Jadi kenapa kok di-reject? Biar nggak di-reject gimana? Ternyata nggak cuma tentang risetnya, tapi juga teknis ya. Gimana cara berkorespondensi dengan editor. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut di diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Intan. Disilakan adik-adik untuk menanyakan segala hal agar adik-adik itu lebih mudah dalam menuangkan ide atau bagaimana caranya. Monggo adik-adik. Izin bertanya Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Intan atas pemaparan materinya. Baru tahu juga tadi macam-macam dari penelitian yang bisa kita lakukan. Nah, untuk terkait ini Bu, tabel yang akan kita sajikan dari artikel ilmiah kita nanti. Nah, beberapa waktu lalu saya mencoba. Nah, di situ tuh ada tabelnya dan ingin saya sajikan juga di artikel saya. Cuma saya belum tahu ini cara penyajiannya di artikel saya itu saya jabarkan atau saya bentuknya juga sama persis tabel atau seperti apa Bu yang baik itu untuk kita menyajikan kembali tabel penelitian tabel hasil penelitian gitu. Oke, ya. Ini langsung dijawab Bu ini ya sama J. Oh ya. Untuk tabel, penyajian tabel seperti ini, J. Ini Mbak siapa ya? Mbak siapa tadi namanya? Oh, Mbak Islami. Ya, wah, mudah-mudahan Islami. Terus istiqomah. Ya, Mbak Islami. Jadi ini misalnya kalau APA jangan lupa pokoknya dicek ya jurnalnya itu pakai referencing style-nya apa. Jadi kalau European jurnal Eropa, Asia itu biasanya pakainya APA. Tapi kalau jurnal Amerika biasanya pakai MLA. Nah, itu cek ya. Nah, ini kalau APA nggak pakai rata, nggak pakai tutup ya. Jadi kayak gini aja. Terus ya tentu saja harus dideskripsikan gitu. Terus kalau ada data kayak gini tuh apa gitu. Terus apa maksudnya? Nah, kalau kuantitatif itu rata-rata ya mahasiswa itu ya udah diulang ini isi tabelnya gitu. Padahal enggak gitu ya, jangan diulang isi tabelnya. Ngapain diulang? Wong di sini udah bisa lihat kok editornya. Nah, yang bisa dilakukan adalah gimana hasil ini berkorelasi atau berhubungan dengan previous studies atau theoretical framework yang sudah dituangkan di literatur review. Seperti itu, Mbak Islami. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, Bu. Berarti semisal saya juga ingin menyajikannya juga dalam bentuk tabel. Bentuk apakah memungkinkan atau
karena saya ambil referensinya itu bentuknya sudah tabel, jadi ya tidak bisa ditabelkan, harus bentuk penjabaran. Apakah seperti itu, Bu? Oh, tidak berlaku kaku, Mbak Islami. Tidak berlaku kaku. Jadi diperbolehkan dalam bentuk apa saja. Mau dijabarkan langsung, misalnya ya ada sitasi gitu ya. Ada tabel dari referensinya gitu kan. Nah, terus habis itu tabel itu yang dijadikan sitasinya Mbak Islami. Ya nggak apa-apa, mau dideskripsikan langsung. Jadi menurut misalnya tahun berapa, dia membuat sebuah tabel framework, gitu, tabel theoretical framework yang isinya ABCD. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Harus dikomentari, harus keluar voice-nya tadi. Nah, itu perlu latihan sih, voice itu. Saya sendiri juga masih belajar. Nah, cara mudahnya ya udah di-blendkan sama previous studies atau theoretical framework yang sudah ada. Itu paling mudah ya, paling mudahnya gitu. Gitu Mbak Islami. Oh iya Bu, berarti intinya pembuatan tabel itu kita tujukan untuk mempermudah atau meresum hal-hal yang seperti kategorisasi atau lain sebagainya, seperti itu ya Ibu? Ya sebenarnya kalau mempermudah atau tidak itu tergantung penyajiannya sih. Kadang-kadang nggak pakai tabel pun kalau deskripsinya itu mudah dipahami, ya mudah-mudah aja. Jadi tadi yang saya bilang tidak berlaku kaku. Apakah mau disajikan bentuk tabel atau mau deskripsi aja juga enggak masalah. Di semua jurnal itu enggak ini sih, enggak yang main point gitu. Tapi mungkin kalau di Sinta iya ya. Coba ini dibuat tabel kayak gitu ya. Yang ngikutin editor aja nanti berarti Mbak Islami. Oh, seperti itu. Baik, Ibu, sudah ada gambaran. Terima kasih banyak, Ibu Intan. Maaf, tadi lupa memperkenalkan diri. Oh, enggak apa-apa, J. Ya. Ya, makasih, Mbak Islami. Monggo, dilanjut. Yang lain, adik-adik. Mau bertemu dengan pakarnya yang sudah banyak berpengalaman. Yuk, silakan. Ya, ayo adik-adik nggak apa-apa, tanya aja. Udah pada punya judul atau udah punya draft belum ya? Belum penelitian, Bu Intan. Takutnya tidur, Bu. Gimana, Dek? Udah ada gambaran belum? Udah pada punya judul belum? Gitu. Kalau ada judul boleh loh dikonsulin sekarang. Oh ini kayak malah belum ada kesempatan. Monggo. Bu, izin Bu Wiwi boleh bertanya? Ya, Mbak Sari, monggo. Halo. Ya. Ayo Mbak Sari, silakan. Oh iya, maaf sinyalnya jaringannya agak jelek. Izin bertanya Bu Intan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kemarin saya buka-buka artikel referensi gitu, terus saya berencana mengambil instrumennya itu dari sebuah artikel yang sudah dipublish gitu. Itu kalau misalnya ngambil comot satu dari situ total gitu untuk diterapkan misalnya di Indonesia di mana gitu, itu bisa nggak Bu Intan ya? Ya. Maksudnya instrumennya itu langsung ngambil dari situ karena dia kan sudah publish dan itu memang dari teori ahli gitu. Itu bisa atau tidak, atau kita harus disesuaikan, harus diolak-alik lagi gitu. Oke, ya. Mantap ini pertanyaannya. Oke, Mbak Sari, langsung saya jawab ya. Jawabannya adalah boleh. Yang penting Mbak Sari bilang bahwa ini instrumennya, nanti nyebarnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Mbak Sari? Instrumennya. Oh, bahasa Indonesia. Tapi dari artikel itu sih bahasa Inggris. Cuman karena nyebarnya di sini iya, jadi saya alih bahasakan jadi bahasa Indonesia dan disesuaikan sama
Disesuaikan sama kultur di sini ya. Iya benar. Istilah-istilahnya gitu. Oke. Mantap Mbak Sari. Jadi ini adalah buktinya nyata gitu. Ini punya saya sendiri. Saya juga pakai instrumennya orang ya. Ini namanya ORSI, Online Reading Strategies, yang buat namanya KAIMS tahun 2007. Nah, karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya udah tinggal ditambah kata adaptasi. Jadi instrumen ini diadaptasi dari instrumennya Osors ya, Anderson 2003. Jadi si KAIMS ini posisinya dia mengadaptasi Anderson, nah terus yang KAIMS ini tak terjemahin lagi ke bahasa Indonesia. Jadi kalau yang di International Journal, yang penting kita jujur sama prosesnya gitu. Jadi nggak harus buat sendiri instrumen itu. Karena itu lama loh, buat instrumen itu lama. Ada satu artikel sendiri khusus mengembangkan sebuah instrumen. Nah, tapi ini perspektif jurnal ya. Kalau perspektif tesis, nah mungkin nanti beda lagi. Bisa didiskusikan dengan prodinya gitu. Karena kalau dulu pas saya LT itu juga diminta buat instrumen sendiri gitu. Jadi nggak ngambil mengadaptasi atau mengadopsi dari instrumen yang sudah ada gitu. Ya nanti didiskusikan aja. Tapi kalau dari perspektif jurnal nggak masalah. Yang penting Mbak Sari sebutin bahwa diambil dari punyanya siapa, diadaptasi, adaptasinya dengan apa? Oh, dengan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Gitu Mbak Sari. Oke, terima kasih Bu Intan. Ya, sama-sama. Sambil nanti kalau udah diterjemahin dicek lagi ya per item ya. Karena kan udah ada alih bahasa, jadi kemungkinan validitasnya beda sama yang berbahasa Inggris. Oke. Maaf sebentar. Bu, menyambung yang tadi, itu kalau misalkan sudah kita adopsi, sudah diadaptasi, apakah perlu maksudnya dari divalidasi ahli atau apa gitu? Iya Mbak, betul, tetap harus ada validasinya bisa dua, satu dari penerjemah bahasa, yang kedua pakai uji coba ya, item analisis, karena validitas dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu bisa beda. Jadi tetap dicek lagi. Makanya nulisnya adaptasi. Gitu Mbak Sari. Oke, baik, makasih Bu Intan. Makasih Bu Wiwi. Ya, sama-sama Mbak Sari. Sudah makin jelas ya. Ayo adik-adik disilahkan. Siapa lagi? Andre, mana suaramu? Berli? Ya, Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan. Lihat. Ini tadi disebutkan bahwa jurnal yang berkualitas adalah jurnal yang memunculkan sebuah novelty, gitu ya. Nah, yang ingin Berlian tanyakan tuh, sebaiknya novelty dalam jurnal tuh berada di posisi mana sih Bu? Apakah saat kita membahas diskusi atau dimunculkan juga di bagian abstrak? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sebenarnya cara kita untuk memunculkan novelty? Apakah dengan cara kita membandingkan dengan jurnal yang setema dengan jurnal kita, atau ada nggak sih cara lain untuk cara peneliti itu mau memunculkan novelty dalam jurnal yang kita buat? Terima kasih banyak Ibu. Ya, Mbak Berlian ya, ini kembaran saya berarti kan, Berlian sama Intan. Oke, jadi untuk novelty itu bisa dari judul udah muncul ya. Jadi judul udah muncul novelty-nya apa. Misalnya kalau peneliti Indonesia itu sampai sini biasanya. Ini. Jadi engagement antara student sama teacher ketika di Facebook. Gitu. Jadi dulu kan eranya itu sebelum pandemi itu Facebook ya.
kelas Facebook dibuat kelas virtual itu, dibuat kelas online. Belum ada Google Classroom, ya, Edmodo itu. Ini masih pakai Facebook. Tapi kalau berhenti sampai sini, ya udah, njuk ngopo gitu. Terus kenapa kalau oh ya engagementnya bagus ya. Terus, nah dari judul udah harus muncul gitu. Jadi kalau kita tahu, dengan kita tahu gimana student teacher engagement di Facebook assisted peer assessment, maka ini akan membantu calon guru untuk belajar. Oh, cara mengelola kelas online itu kalau pas sesi assessment tuh gini toh, gitu, Mbak Berlian. Jadi dari judul udah muncul novelty-nya. Ini perlu art ya, maksudnya perlu waktu lama, nggak tiba-tiba habis workshop terus besoknya bisa. Jadi memang perlu waktu yang lama. Ya kayak tadi misal yang ini ya, yang punya saya tadi. Nah biasanya ini aja. Survei tentang metakognitif online reading strategies gitu. Paling banyak apa, paling sedikit apa gitu. Novelty-nya mana gitu. Terus kenapa kalau tahu kalau metakognitif online reading strategies-nya tuh paling tinggi adalah problem solving gitu. Terus apa? Nah, di sini saya kasih novelty-nya ada di gender gap. Jadi dengan kita tahu gimana metakognitif online reading strategies, ini implikasinya adalah tentang gender. Jadi posisi gender di bidang pendidikan gitu. Kalau ngajar cewek sama ngajar perempuan sama ngajar laki-laki itu berarti di era online ini udah nggak ada gapnya atau tipis banget gapnya. Jadi kalau dulu kan wah kalau cewek pasti rajin nih gitu. Ternyata nggak juga gitu. Di hasil penelitian ini ada juga mahasiswa perempuan mahasiswi ya, yang nggak menerapkan strategi, atau ada yang laki-laki tapi sangat menerapkan strategi gitu. Jadi kayak lebih open di opportunity untuk both gender gitu. Jadi udah nggak terkotak-kotak gitu. Nah novelty munculnya udah dari judulnya gitu, Mbak Berlian. Nah otomatis novelty-nya itu akan beredar di sepanjang artikel, dari intronya, dari lead review-nya, sampai conclusion-nya. Jadi kayak di sounding berkali-kali. Oh, kalau aku neliti ini nanti signifikansinya bisa bantu teacher kalau ngajar perempuan dan laki-laki itu udah nggak terkotak-kotak lagi loh. Oh, kalau di lead review nanti bisa kita frame ya. Retrieving-nya itu sudah di framing bahwa ini nanti metakognitif online reading strategies khusus yang tentang gender. Jadi rata-rata lead review-nya yang dibuat sama Indonesian Scholar. Saya tahunya Indonesian Scholar kalau yang Sinta ya. Kalau yang di Cambridge itu saya kurang tahu dari mana karena blind, benar-benar nggak ada namanya. Ya kalau yang di case di Sinta itu lead review misal ya judulnya tentang metakognitif online reading strategies. Ya udah pokoknya asal ada metakognitif online reading disitasi, masuk semua. Padahal nggak terkait sama gender. Ya nggak bisa. Itu akan membuat risetnya kurang terbingkai gitu. Nah nanti akhirnya kemana-mana, ngomongnya kemana-mana. Nah itu gunanya kalau kita udah set novelty dari awal, ya kita frame-nya, lead review-nya juga nanti terkait dengan gender gitu, online reading strategies yang berhubungan dengan gender gitu. Jadi begitu Mbak Berlian, udah dari judulnya novelty-nya sudah dimunculkan. Terus per jurnal sama apa enggak gitu ya novelty-nya. Bahkan tiap artikel beda-beda. Jadi bukan tiap jurnal tapi tiap artikel. Itu belum tentu sama. Bisa jadi misalnya dari manajemen pendidikan gitu ya. Novelty-nya supaya bisa membangun leadership calon kepala sekolah misalnya.
Tapi ada juga yang novelty-nya adalah ini nanti bisa membantu untuk para pemangku kebijakan membuat kebijakan. Nah, jadi nggak berlaku kaku juga. Yang penting dia runtut ya, dari judul sampai conclusion itu novelty-nya dibawa terus gitu. Kayak gitu Mbak Berlian. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, novelty yang diperlukan ya Mbak Berli. Yuk, siapa lagi? Izin bertanya Ibu. Oke, Ya. kemudian silakan. Alfian ya. Nah, saya Alfian ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Intan yaitu gini Bu, ketika kita sudah publish jurnal, nah apakah jurnalnya kita publish ketika di reject itu apakah ada penjelasan dari dari tempat kita mengajukan publikasi tersebut atau bagaimana Bu? Misal penjelasan maksud saya tuh alasan di rejectnya itu karena apa? Oh iya, iya. Itu. Oke, ya. Langsung saya jawab, wih. Ini selalu ada, Mas. Kalau jurnalnya bagus. Kalau jurnalnya bagus, itu kenapa di reject itu ada alasannya. Kenapa sih? Tapi kalau jurnalnya kurang oke, di rejectnya kayak diputusin sepihak gitu ya. Tinggal gitu, ghosting, nggak ada kabar. Nah, ini contohnya jurnal yang bagus. Nah, ini di reject ya. Journal of Applied Research in Higher Education. Decision-nya udah kayak pengumuman SBMPTN. Nih, I am writing bla bla bla. Terus, in view of the criticism has been denied. Tuh, ditolak. Thank you for considering. Nah, ini ada komen dari reviewer 1 ya, rekomendasi reject. Kenapa? Overall artikel ini ngasih insight ya, informasinya insightful, terus juga bisa membantu kami untuk gimana sih reading strategis itu gimana gitu. Tapi ini a good amount of work yang harus dilakukan oleh si penulis, yaitu saya, terutama di bagian intro sama literatur review. Nah, ini detail banget. Halaman 3, baris 47 sampai 49, ini harusnya apa? Baris 57 harus gimana? Gitu, Mas Alfian. Ini kenapa kok dari tadi saya soundingnya ke jurnal yang bagus, supaya kalau di reject dapat feedback, terus kita bisa memperbaiki artikel kita, gitu. Tapi ada nggak Bu yang di ghosting itu? Reject ya reject aja gitu. Ya ada. Kenapa nggak ada? Pasti ada. Misalnya ini. Nah, we have conducted internal review, regret to inform that unable. We thank you. Terus saya tanya, boleh nggak dikasih tahu kenapa kok nggak di accept gitu, nggak dibalas lagi. Ini Q3 ya, Q3. Tapi dia bukan di MCL, dia di Skimago, tapi bukan di MCL. Jadi jurnal yang bagus itu di Scopus ada, di MCL ada. Jadi Scopus SSCI, Scopus ISCI gitu. Nah itu biasanya editornya baik. Coba ya. Nah ini juga reject. Oke. Nah ini ada alasannya. Given the reservation that your manuscript does not follow the guideline, berarti kan teknis toh, kendalanya teknis, jadi harus teliti memang. Ini kamu kok nggak ngikuti guideline sih gitu. Terus yang kedua, does not have explicit research question. Emang pertanyaan penelitiannya tuh kok nggak muncul toh di bagian intro. Referensinya juga kurang lengkap. Nah akhirnya di reject deh. We regret ini nggak bisa, tapi mereka tuh baik rata-rata, but we encourage you to submit to manuskrip other jurnal, misalnya nasional atau regional. Jadi ini gegara teknis.
belum sampai konten loh, ini masih teknis saja. Iya sih, guideline-nya kok nggak diikutin. Iya sih gitu. Gitu Mas Alfian. Jadi kebanyakan dikasih keterangan kenapa kok di reject. Tapi ada juga yang ghosting. Nah, Gitu. oke. Makasih Bu. Nah kalau di reject nanti Bu, kalau kita sudah diperbaiki, itu bisa masuk lagi atau nggak boleh? Bu? Oh ya, itu tergantung masukan editor. Ya, kalau case-nya teknis, tadi kan langsung diminta untuk ke jurnal yang lain aja gitu ya. Tapi ada juga yang boleh resubmit, kayak yang tadi nge-reject habis-habisan tadi, rejectnya komprehensif banget ya. Jadi biasanya mereka ngasih apa namanya, nah ini misalnya. Nah, I hope the outcome of this specialist submission will not discourage you from the submission of the future manuscript. Terus ini juga nih, kalau dipoles sedikit lagi, artikelnya bisa bagus loh ini. Kalau memungkinkan, aku rekomendasikan kamu coba tulis ulang, biar lebih clear gitu, bahasa Inggrisnya lebih clear. Nah, saya S1 S2 bahasa Inggris nih, yang tak bilang tadi, masih ada isu bahasa gitu. Terus, nah dia juga, ini referee 2 ya. Nah, nih, I think the study will be more suitable kalau dimasukin ke jurnal yang IFL. Jadi kalau Jarhe ini kan umum ya. Nah ini kayaknya suitable ke IFL jurnal aja deh. Jurnal-jurnal yang bahasa Inggris tapi untuk foreign language. Jadi Asia gitu. Terus Meksiko misalnya. Yang bahasa Inggrisnya bukan bahasa pertama. Nah gitu Mas Alfian. Jadi tergantung masukan dari si editornya. Kalau kayak gini rework berarti boleh disubmit ulang. Tapi kalau ini berarti oh ini pindah aja, ganti jurnal. Gitu. Itu Mas Alfian. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa lagi yang mau tanya? Enggak, masih ada waktu. Bu, saya minta masukannya sedikit. Mas Seng Hong, ini dari Kamboja, Bu Intan. Ya KNP sih. Seng Hong. Ya Bu, Bu Intan, saya Seng Hong Leung dari Kamboja. Iya Bu, KNB student Bu. Oke, iya Mas. Jadi Bu, saya masih bingung dengan katanya karena ada yang paper itu kan paper artikel dan jurnal. Jadi apa itu beda atau samanya kalau sebut seperti artikel atau jurnal itu? Dan juga satu lagi Bu, tentang cara menulis artikel atau jurnalnya itu, karena yang saya lihat Ibu menunjukkan kita semua ini ada style yang berbeda ya Bu. Jadi style yang menulisnya bagaimana yang harus cocok atau bisa yang lebih baik itu ya Bu. Oh ya, oke. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini mengingatkan saya Bu Wiwi dulu waktu saya S1 mendampingi mahasiswa KNP. Waktu dulu. Ini coba ya Mas. Jadi jurnal artikel, manuskrip, paper. Ya, ini sama Mas Seng Hong. Ya, so ini sama semua. It depends on different journal. Ada yang editor menyebutnya manuskrip, ada yang nyebutnya artikel, ada yang paper gitu. So it's the same. Ya Bu, karena saya bingung itu
saya kadang-kadang menyebutnya jurnal, tapi ada yang menyebutnya paper itu, dan juga ada yang menyebutnya artikel. Jadi nggak tahu ya Mas. Tadi artinya sama, tapi bisa berbeda orang menyebut yang berbeda juga ya Bu. Ya, betul, betul. Kalau ini ya, kalau jurnal ini kumpulan artikel, kumpulan manuskrip, atau kumpulan paper. Jadi jurnal itu bukunya, kumpulannya. Kalau yang kita tulis itu satu saja, artikel atau paper. Oke, siap Bu. Sudah paham Bu. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu butuh waktu lama kayaknya Bu Wiwi. Karena proses penulisan memang panjang ya. Mungkin saya kasih scanningnya dulu saja. Yang reguler dulu ya. Yang reguler. Misalnya di sini ini ya. Oke. Nah, the argumentation structure of research article di bagian findings dan discussion. Ini kalau sampai sini nggak ada novelty-nya. Nah, novelty-nya ada di sini. Non-native English speaker, novice writers gitu. Jadi gunanya penelitian ini, impact-nya adalah untuk mengajar English writing kepada non-native dan novice. Novice itu baru ya, pemula. Jadi orang-orang yang belum bisa bahasa Inggris atau non-native, yang bahasa Inggrisnya sebagai bahasa kesekian ya. Kemudian dia juga masih penulis pemula. Nah, jadi kalau dengan mengetahui struktur argumentasi undergraduate students, nanti impact-nya, novelty-nya, pembaca akan bisa tahu, oh cara ngajarnya nanti gini, gitu. Bukan gitu. Nah, konstruksinya di bagian intro itu yang paling penting tadi isu sama gap ya. Isu sama gap. Nah, misalnya di sini isunya adalah, ini langsung gap. Ya, ini deh. Kemampuan non-native English speaker ketika convey academic argumentation itu masih terus didiskusikan ya. Berarti masih jadi isu. Artinya kenapa sih kok harus raise the issue? Karena jangan-jangan udah nggak up to date ini yang kita teliti gitu. Jadi ya ngapain tak publikasiin gitu. Why should I publish your article? Wong isunya masih isu lama gitu. I need the new issue, current issues. Gitu. Jadi we need to justify, kita harus memahamkan editor bahwa ini isunya baru, ini masih menarik loh didiskusikan gitu. Nah, terus habis itu kita cek gap ya. Biasanya dia di bawah. Nah, ini perlu waktu agak lama untuk scanning ya. Misalnya di sini, Asian students itu pasif, cenderungnya pasif, beda sama Western yang lebih aktif dalam belajar. Nah, di sini they preferably value delivery experience knowledge, sehingga penelitian yang tentang Asian students ini masih belum banyak dilakukan, sehingga novelty-nya adalah kita mau meneliti tentang argumentation itu supaya kita tahu logical flow dari para autornya. Nah, jadi kalau intro harus ada itu ya, 2 itu minimal. Nah, kita cek yang ongoing. Ya, yang ongoing ya. Nah, the use of peer assessment. Nah, ini udah banyak dipakai.
Terus masih banyak dan masih dipakai. Ini tahun 2017 masih dipakai. Terus gapnya di sini. However, tapi recent previous studies yang tentang peer assessment itu lebih ke behavioral, emotional, and cognitive engagement gitu. Jadi belum masuk ke teacher education. Jadi lebih ke deskriptif lah istilahnya, current studies-nya. Nah, sehingga riset ini mengisi gap-nya dengan membuat novelty, yaitu gimana peer assessment itu bisa membantu si identifying strength dan weaknesses dari pekerjaannya siswa. Sehingga ini nanti bisa membantu calon guru gimana sih untuk menilai pekerjaan siswa yang disubmit secara online. Kalau dulu di-download dulu gitu ya. Kalau sekarang udah ada Google Classroom, udah lebih enak. Itu jadi intro itu minimal ada isu sama ada gap dan novelty. Nah, kalau di bagian yang brief report ya, isu sama novelty. Nah, nih, student di situ banyak diekspos dengan hypertext ya, era-era sekarang digital native. Sehingga guru itu harus punya comprehensive understanding gimana pas ngasih teks. Ada beberapa dosen yang, tapi nggak di MP saya yakin, ada beberapa dosen yang kalau ngasih tugas tuh ya ini baca, tahu-tahu dikasih 10 artikel. Baca kapan, cara bacanya gimana itu nggak dikasih tahu, baca gitu. Nah, di sini yet ya, limited studies, nah, ini banyak yang baca, terus habis itu, nah ini nih, karena riset gender issues masih fokusnya lebih ke female better than male. Pokoknya kalau hypertext reading itu nanti hubungannya dengan female mesti lebih bagus dari male. Apa iya? Nah, ternyata masih limited gitu. Studies yang tentang college reading, online college reading itu di EFL masih dikit yang bahas gender gap. Kalau EFL college reading kok banyak, tapi yang fokus ke gender gap tuh belum banyak. Nah, thus to fill this gap, nah di sini, to fill this void, itu. Jadi korpusnya intro itu paling enggak itu tadi ada isu, gap sama novelty. Nah kalau lit review jangan lupa harus framing, ya di frame dari awal. Jadi nggak sembarang masuk invitasi. Pokoknya metakognitif, wis masuk. Pokoknya MP masuk, nggak gitu ya. MP-nya di konteks apa? Oh, aku mau pengelolaan sekolah inklusi. Ya, berarti yang ditaruh di lit review itu pengelolaan sekolah inklusi. Jadi bukan yang pengelolaan kampus, pengelolaan TK gitu ya, bukan gitu. Jadi nanti referensinya ya otomatis sudah dibingkai, sudah ada frame-nya. Nah, kira-kira sampai lit review dulu gitu ya. Kalau metodologi nanti tergantung metode penelitiannya apa. Kalau discussion, kayak tadi yang ditanyain Mbak Islami tadi, kalau penyajian tabel gimana gitu. Itu tadi, kebanyakan kalau penulis Indonesia itu kalau ngasih tabel atau figur, ya udah dideskripsikan aja gitu. Padahal dilihat ya udah kelihatan gitu. Jadi tabel atau finding apapun, you need to band it dengan previous studies atau theoretical framework-nya. Nah, jangan lupa di bagian conclusion, jangan merepeat findings, ya. Jangan diulang findings-nya. Tapi Bu, gitu. Tapi ya di Indonesia itu nggak tahu kenapa, saya sendiri juga waktu nulis tesis itu conclusion tuh di-repeat gitu, findings-nya apa gitu. Nah, misalnya kalian masih ya udahlah gitu, repeat lah sekali. Nih. Jadi findings-nya apa? Nah, habis itu
jelaskan implikasinya dari findings itu beserta limitasinya. Beda jurnal biasanya conclusion sama limitation dibedain. Tapi sekarang biasanya conclusion itu sudah include implikasi sama limitasi. Bahwa riset ini nggak sempurna. Riset ini ada kurangnya. Sehingga nanti kalau ada yang baca, oh risetnya Mbak Berliana, risetnya Mas Alfian, Mas siapa tadi, Mas Nelson, Mas Song, ini ada limitasinya ya ternyata. Ya udah, aku tak ngisi limitasi ini. Aku akan mengisi limitasi dari penelitiannya Mbak dan Mas ini untuk penelitian selanjutnya. Gitu. Ya, kurang lebih minimalnya ada itu. Kurang lebih minimalnya ada itu. Jadi ada itu, ada gap, retrievingnya sudah selesai. Kemudian di bagian discussion, jangan cuma merepeat finding yang di conclusion ditutup dengan apa batasan dari kelemahan dari penelitian yang sudah apa Dewi sama Mas bilang Mas Song ya Bu. Yang dari Kamboja tadi ini ya Bu, terkik ya? Kok nggak ada lagi Masnya? Ya Ibu masih mute Ibu. Maaf Bu. Oh iya. Oh ini Mas Hong ya, Mas Hong ya. Gimana Bu? Oh ya, gimana sudah paham belum? Ya Bu, sudah paham Bu, tapi mungkin saya akan riset sedikit lagi, tapi sudah dapat kata kuncinya Bu. Oke. Terima kasih. Dan mohon maaf tadi internet saya nggak baik, keluar masuk terus Bu. Oh iya. Harus datang ke ya biar stabil itu. Ya Bu. Oke, udah paham ya, Hong? Ya Bu, sudah paham Bu. Yo, masih ada waktu 15 menit. Kita gunakan. Siapa mau menanyakan? Wah, Andri sudah siap itu. Ya Bu, saya mau tanya Bu. Silakan. Mau tanya Bu Intan, buat kita yang baru-baru di dunia perjurnalan ini Bu, itu ada nggak sih Bu tips dan trik dari Bu Intan buat kita bisa dapat topik, kemudian judul dan sama novelty yang bagus gitu Bu, yang sesuai dengan kita gitu Bu. Kira-kira tips dan triknya seperti apa ya Bu? Ya oke. Ya Mas Andri ini asli Jogja ini kayaknya. Kalau dari logatnya. Enggak Bu, saya dari Riau, cuma di sini dah agak lumayan. Aduh, judgmental banget saya. Ya makasih Mas Andri pertanyaannya. Kalau untuk pemula, kalau dari pengalaman saya itu yang paling berperan adalah dua hal. Jadi yang pertama berhubungan dengan komunitas. Jadi kalau bisa teman-teman ini kan satu kelas ya ini. Nah, ini membuat komunitas yang ada mentornya. Nah, mentornya bisa Bu Wiwi atau bisa dari luar. Nah, dari mentorship itu sama komunitas itu nanti kita akan punya hal yang kedua, yaitu kultur akademik. Kayak jadi saling diskusinya tuh diskusi akademik. Oh, aku kayak mau neliti ini nih novelty-nya apa ya kira-kira gitu. Ada teman mikir, Mas Andri, karena kalau sendirian nggak iso. Saya juga nggak pernah sendiri kok. Saya selalu bersama dengan komunitas saya. Saya tuh tergabung di dua komunitas. Jadi yang pertama tentang penelitian kajian wacana, sama satu lagi itu sekolah meneliti. Itu ada sekolahnya gitu Mas, ceritanya. Kelasnya tuh malam-malam gitu. Jadi lelah sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya ikut komunitas itu 2017, 2018 publish di Scopus Q4. Jadi teman mikir Mas,
teman hidup. Ketika ngerjain artikel itu penting sekali. Kalau sendirian enggak bisa. Kalau sendirian enggak bisa. Bisanya skripsi Mas kalau sendirian. Kalau kalau publikasi harus ada komunitas dan kultur akademik. Jadi kayak ada jadwal gitu loh. Oh, aku nanti ngerjain bagian ini jam berapa. Ya nggak kaku banget gitu sih Mas. Tapi intinya tuh kayak kita punya timeline gitu. Oh nanti aku akan konsultasi sama mentor, aku akan diskusi sama teman-teman ya gitu. Itu paling ngaruh kalau saya. Kayak sendirian belum sih, belum pernah Mas. Jadi saya memang ada mentornya. Kalau nggak ada mentornya ya. Sekolah menerbit itu hanya di UI atau di mana Bu Intan? Oh kalau komunitasnya di luar Ibu. Banyak yang dosen-dosen juga sih. Oh, gitu. Itu Andri sudah bikin komunitas sendiri, ada Valhi, sebenarnya komunitas di bawah pohon itu. Monggo silakan Bu Intan. Ya, kalau yang UNY itu saya pernah gabung di KOPI ya, komunitas penulis ilmiah kayaknya, yang ngelola dari bukan Ibu, Prodi nopo nggih? Mas ini Mas Johar, dosen nopo nggih? Metro. Sekarang udah jadi dosen. Jadi ada beberapa dari prodi-prodi S2, LT ada, terus ada apa ya Bu? Keluarga itu apa nggih? Pendidikan keluarga, kemudian sepertinya Bu. Ya. Ya betul yang itu Ibu. Cuma sekarang kan per prodi ya, bukan PKK lagi, tapi tata boga, tata busana kan gitu. Oh iya. Nah itu gabungan Bu. Gabungan Jadi mereka ngadain apa ya kayak diskusi ilmiah gitu. Kadang 1 jam gitu. Kadang ngobrol, Bu Intan tapi ini nggak dibayar gimana gitu ya, nggak apa-apa Mas, buat ini diskusi aja kok. Karena komunitas ya Bu, jadi pas saya tahu nyari dananya susah. Jadi Mas Andri kurang lebih kayak gitu. Jadi ada mentor sama temen mikir. Jadi Bu, terima kasih Bu. Kalau itu Bu untuk yang bisa kita lakukan Bu, kan nanti itu kita bareng teman-teman yang lain gitu Bu, sekomunitas. Kalau yang tips buat kita sendiri Bu, yang sendirian nanti kan dari kita sendirian terus dibawa ke komunitas gitu loh Bu. Itu ada nggak Bu tips? Ya, tipsnya paling bagus rajin baca Mas. Rajin baca itu ngaruh banget ya, sangat berpengaruh. Kemudian habis baca jangan lupa ada outcome-nya. Soalnya kalau dibaca aja nanti lupa sih. Jadi habis baca ngedraft, langsung ngedraft aja gitu. Nah, gunanya komunitas nanti bisa saling peer ya, saling ngecek gitu. Tapi kadang kalau peer itu kelemahannya sama-sama nggak tahu. Lah aku ya nggak ngerti ini gimana. Jadi harus ada mentor. Nah, fungsinya mentor di situ. Masuk nanti gitu Mas Andri, baca pokoknya baca. Biasanya kalau saya baca langsung ngedraft gitu Mas, soalnya nek baca tok saya lupa, baca langsung ngedraft ya gitu. Itu Mas Andri kira-kira. Terima kasih Bu. Ya, oh iya bisa juga ini Mas Andri ikut pelatihan ya, ini bagus kan, ini dibuatin sama UNY. Kadang-kadang di luar juga ada pelatihan pelatihan menulis ilmiah. Nah, itu ikut aja. Apalagi kalau gratis. Nah, itu ikut. Kalau berbayar mungkin kalau S2 belum ini ya, belum bisa ya. Kalau itu dosen kayaknya kalau yang berbayar. Ya, jadi bisa ikut pelatihan gitu, terutama yang gratis gitu Mas Andri. Gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ayo yang lain, monggo disilahkan.
Ya nggak apa-apa, yo tanya-tanya. Iya. Atau Izin Bu. Iya. Mas Antoni. Sebetulnya udah mau nanya dari tadi, cuma takut pertanyaannya keliru sama keluar dari konteks Bu. Tapi yang ingin saya tanyakan itu Ayo Mas Antoni. dengan jurnal yang kuantitatif juga aktif. Jadi pertanyaan saya itu untuk apa? Alat atau aplikasi untuk membantu dalam menganalisis yang data kuantitatif itu kan mungkin nanti bisa dikenalin sama Bu Intan. Kalau yang saya tahu itu ada SPSS, kemudian Smart PLS. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin lebih akurat atau lebih bagus dari beberapa aplikasi tersebut untuk mengelola data yang kuantitatif, bisa dikenalin ke kita Bu. Terus yang kedua, apakah alat analisis yang kita gunakan itu, aplikasi yang kita gunakan itu juga mempengaruhi tingkat penerimaan nanti saat publikasi nanti Bu. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Mas Antonius ya. Ya sebenarnya kalau kuantitatif, riset kuantitatif itu alatnya apa malah nggak terlalu jadi pertimbangan selama itu relevan. Jadi misalnya mau meneliti tentang korelasi, ada yang pakai Excel dan itu nggak apa-apa, tembus juga di Q1. Ada yang pakai SPSS paling up to date, ya tembus juga. Ada yang pakai SEM, itu juga bisa. Nah, yang membuat diterima atau tidak itu bukan alat yang dipakai, tapi reasoning, alasan kita kenapa pakai alat itu. Misalnya saya korelasi pakai Excel gitu, karena dalam proses penelitian ini data yang digunakan atau data yang dikumpulkan itu tidak lebih dari 200 misalnya. Terus ya udah, bahkan ada yang di jurnal-jurnal Afrika gitu ya, yang dari teman-teman daerah yang kurang beruntung ya kok menurut saya, karena untuk dapat akses pendidikan aja secara geografi susah. Itu benar-benar disebutin gitu, karena di penelitian kami dananya terbatas untuk membeli alat analisis data yang bagus gitu. Jadi ya udah dia pakai Excel. Dan selama hasilnya oke, interpretasi datanya bagus, itu nggak masalah. Jadi saya selama ini honestly paling canggih cuma SEM, Mas Antonius. Paling canggih cuma pakai SEM kalau untuk kuanti. Tapi alhamdulillah yang SPSS ya lolos, yang Excel ya lolos. Tadi yang Q1 itu pakai Excel. Terus yang satu lagi pakai SEM juga, ini sudah accepted, tinggal tunggu publikasi. Gitu. Jadi alatnya tidak menjadi faktor utama, tapi alasan kenapa kok pakai alat itu. Emang kenapa kalau pakai alat lain gitu. Nah, itu biasanya yang jadi pertimbangan. Seperti itu, Mas Antonius. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Alat sebenarnya banyak ya Bu. Ada juga yang korpus itu juga pakai alat. Itu ada yang Ancock, ada yang pakai Unmake gitu. Jadi banyak banget di jurnal-jurnal itu, banyak sekali alat ya. Nanti bisa dieksplor, enggak apa-apa. Kadang ini Bu Intan, ada kekhawatiran kalau ada jurnal yang kalau bukan dari kuantitatif, korelasional atau apa, itu ada kekhawatiran nggak diterima. Kalau yang kualitatif itu kecenderungannya kurang bisa diterima gitu. Adakah? Iya. Iya Ibu. Oh berarti scope ya Ibu, scope jurnalnya aja. Iya. Kuantitatif atau kualitatif, karena kan memang kalau kualitatif itu kan datanya
nggak terlalu apa ya. Sebetulnya kan deskriptif, terdeskripsikan ya. Cuma Iya. ada kekhawatiran ke sana. Coba ini ya Bu, saya coba. Jadi teman-teman bisa cek dulu scope jurnalnya ya. Education Management. Oke, ini yang higher education, ini yang tertiary ya, tertiary sudah higher education, coba yang sekolah, school, apa? Nah, ini model ya, school education model ya. Nah, kita cek jurnal ini, coba. Chinese education ya, tapi buat Cina ya. Nah, kita bisa cek di sini aims and scope. Coba kita cek. Ya. Karena di Cina ya. Tapi kita mau lihat apakah dia menerima artikel penerimaan metodenya apakah kaku atau enggak. Kita coba cek ya. Nah, di sini jurnal ini esensial untuk semua riset yang memberikan insight terkait dengan kebijakan dan praktek pendidikan, educational reform, pedagogical theory method, school, families, baik di ranah sosial, lintas gender, usia muda, urban, rural, mainstream, dan minoritas. Jadi inklusi bisa masuk di sini, kan masuk ke minoritas. Kemudian di sini tidak ada spesifik ya, harus jurnal ya harus dengan metode apa nggak ada. Yang penting adalah case editornya ini semua, which expresses on the research area for selected coverage. Nah, kita yang kedua setelah ngecek aims and scope, kita cek arsipnya. Nah, kalau di arsipnya itu kita lihat trennya apa gitu. Cek di current issue. Jadi kalau di Sinta namanya arsip, kalau di Taylor Francis namanya issue. Jadi beda jurnal, beda ini. Nah, coba kita lihat di sini. Is the teaching research system model ini apakah dia cocok sebagai model? Oke, ini perspektif. Ya, kalau perspektif, ya ini open access ya, jadi nggak perlu dibaca. Ini bisa langsung kita cek abstraknya. Abstraknya panjang bener. Dan ini abstrak tuh beda-beda jurnal, beda styling ya nanti teman-teman. Jangan kaget. Oh dia nggak pakai abstrak, wes. Kita coba masuk ke artikelnya aja. Oke, sambil kita nunggu, kita bisa cek yang lain. Style, cuma ngelihat style ngajar, gitu. Kemudian di sini ada tentang tracing ancient robots. Oh, ancient roots. Oke. History features. Ini survei ya. Ini kuantitatif. Coba kita lihat. Oh, ini masuk ke meta, teman-teman. Meta analisis ya. Jadi nggak apa-apa ini. Kalau jurnal ini nggak spesifik harus metode tertentu. Ya, ini bisa pakai yang kuali, bisa kuanti, bahkan ada yang meta analisis. Gitu. Jadi caranya dicek aims and scope sama current archive atau current issue. Kira-kira jurnal itu tuh taste-nya kemana? Saya kasih lihat satu jurnal yang taste-nya kualitatif sekali. Mungkin dari punya gitu. Jadi ini tentang linguistik terapan gitu. Saya di reject di jurnal ini juga karena kuanti. Jadi mereka nggak mau nerima.
Ya, mungkin maksudnya itu ya tadi maksudnya Bu. Iya. Yang ini sangat kualitatif. Dilihat dari arsipnya itu hampir semua kualitatif riset. Ya. Ini dulu gratis, sekarang berbayar. Nah, ini movie structure. Oh, ini sudah mau, Bu. Tahun ini sudah mau kuanti ini. Ya. Ya, kayaknya memang seharusnya nggak boleh terlalu dibatasi, Bu. Iya. Kecuali nama jurnalnya jurnal kualitatif, tapi nggak boleh. Iya. Ya, seperti itu, Bu Wiwi sama Mas Antonius ya tadi. Ya, seperti itu. Ya, Bu Intan, matur nuwun sangat. Tak terasa waktu kita sudah lebih dikit. Oh iya. Ya. Kami ucapkan terima kasih pada Bu Intan atas kesempatannya, atas sharing pengalamannya. Nanti materi bisa di-share ke kami ya, biar adik-adik bisa lebih intens lagi. Oh, harusnya bagaimana sih? Oh, caranya bagaimana? Nah, itu nanti biar untuk ini adik-adik semuanya. Sebelum saya tutup, saya mohon on cam semua untuk laporan saya. Ya, ini yang perempuan kalau muslim nyari jilbab gitu. Kalau ribet ya pakai mukena gitu. Iya, Bu. Saya mengalaminya juga soalnya. Kalau yang kakung langsung buka kamera sudah bisa. Iya. Oke. Kita tunggu. Nadia, Puput, Mbak Is, yuk jilbabnya dipakai. Oke, saya cukup ini. Oke, 1, 2, 3. Bentar, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Tampaknya itu adik-adik beberapa hal yang sudah kita terima menjadi wawasan kita, menambah wawasan kita. Nah, mudah-mudahan dari ilmu yang diberikan oleh Bu Intan tadi memotivasi adik-adik dan juga saya juga untuk apa? Menyiapkan diri, membuat tulisan yang itu menjadi tuntutan kita semua untuk ibu, untuk karirnya, untuk adik-adik juga dalam waktu dekat ini untuk syarat kelulusannya. Karena sebetulnya menulis itu harusnya menjadi habit. Nah, untuk bisa menjadi habit itu yang mungkin kesempatan. Nah, kesempatan itu harus dilandasi dengan kemauan terlebih dahulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Intan dan juga kehadiran adik-adik. Mungkin lain waktu Bu Intan kami undang lagi untuk yang mahasiswa baru. Mudah-mudahan Bu Intan nggak bosan bertemu dengan kami. Kami siap menerima segala ilmu yang diberikan dari Bu Intan. Atas segala khilaf saya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Intan, terima kasih adik-adik. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu Wiwi dan adik-adik. Semoga kita sehat selalu. Matur suwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan, Bu Wiwi. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Izin ya. Monggo. Saya izin live. Terima kasih.